Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Depal, salah satu pimpinan anggota gangster yang masih mempunyai semangat untuk belajar dengan bimbingan oleh seorang guru les. Hal itu ia lakukan demi bisa memantaskan diri sebelum dirinya diangkat menjadi ketua gangster. Tepat di tengah pembelajaran itulah, rekan Depal melapor bahwa salah satu anggota yang telah berkhianat sekarang berhasil ditangkap. Dan bersamaan dengan itu pula, si pengkhianat yang menyadari jika dirinya dalam bahaya pun lantas menyandera guru les yang tak berdosa hingga membuat Depal sangat marah dan... Malam harinya, Depal menemui bos gangster bernama Chol Sung untuk membicarakan rencana pengangkatannya sebagai ketua gangster. Bukannya bahagia karena akan naik pangkat, Depal justru merasa kurang percaya diri karena menurutnya seorang pemimpin harus lebih kuat dan mampu mengatasi setiap permasalahan. 네가 팔단이면 Untuk memikirkan kembali rencana tersebut, Depal memberitahu dua bawahannya yang bernama Dongso, ini wajahnya, dan Jongchol, ini parasnya, bahwa Depal ingin pergi sendirian tanpa penjagaan mereka. Namun tepat ketika Depal sedang beristirahat, dia tak sengaja melihat seorang murid SMA sedang akan melakukan percobaan bundir. Sayangnya bantuan yang diberikan Depal tadi membuatnya harus berakhir di rumah sakit. Merasa ada yang aneh pada tubuhnya. Hal itu pun terbukti ketika ia melihat sosok dirinya yang berbeda. Tepat ketika ia berkaca di depan cermin. Sungguh aneh tapi nyata. Rupanya jiwa Depal sekarang terjebak pada tubuh si murid SMA. 무슨 꿈이 이렇게 생생하지? 멀쩡한가 모르겠다. Tak lama datanglah Dongso dan Jongchol yang langsung menyeretnya begitu saja tanpa tahu orang yang sedang mereka seret sekarang adalah bos mereka sendiri. 죄송하다고. Merasa insiden ini hanyalah mimpi belaka, Depal pun segera pergi ke kamar jenazah untuk melihat tubuhnya. Dan alangkah terkejutnya ia saat menyaksikan tubuhnya terbujur kaku. Ia yang masih tidak terima dengan kenyataan tersebut lantas bertanya pada seorang pengurus jenazah apakah dia tahu bagaimana cara menghidupkan orang mati. Alih-alih menjawabnya dengan serius, si pengurus jenazah yang menganggap jika pertanyaan itu hanyalah sebuah lelucon pun malah menyuruh Depal untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan sebelumnya. Tak bisa hanya berdiam diri, Depal memutuskan pergi ke jembatan untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh si pemilik tubuh asli dengan harapan roh Depal bisa kembali ke tubuhnya sendiri. Bukannya mengembalikan keadaan, Depal justru malah memperburuk kondisi tatkala dirinya kembali tak sadarkan diri selama 3 hari berturut-turut akibat aksi konyolnya tersebut. Dan karena hal itu pula, Depal harus melewati proses kremasi tubuhnya sendiri. 그게 벌써 3일 전이야. 쉬어. Setelah dirasa dirinya tak bisa mengubah apa yang terjadi saat ini, Depal memutuskan untuk menerima semuanya dan menjalani kehidupan baru dengan menggunakan tubuh yang jauh lebih muda darinya. Namun, baru saja akan menikmati semua itu, Depal malah dibuat kebingungan setelah dihampiri oleh seorang wanita yang datang ke sana dengan ujug-ujug marah tidak jelas. 아니 왜 둘 다 그 야밤에 왜? Setelah kepergian wanita yang menyebalkan tersebut, Depal membuka catatan di tablet si murid SMA. Di sana ia mendapati informasi rangkaian perundungan yang dialami si pemilik tubuh semasa hidup. Tatkala dia sering mendapatkan siksaan dari teman sekelasnya, bahkan sering dipermalukan hingga tak ada satupun dari mereka yang ingin berteman dengannya. Dari sini Depal sadar jika dengan masuknya dia ke tubuh ini bukan semata-mata tanpa alasan, melainkan ada tugas khusus yang diberikan kepadanya demi bisa membantu si pemilik tubuh untuk mengembalikan harga dirinya yang selama ini tidak pernah berharap untuk hidup lebih lama. 네 세계로. Setelah kondisi tubuh Depal membaik, dia langsung pulang ke rumah yang langsung disambut hangat oleh seorang wanita tua yang merupakan pembantu di rumahnya. Di sana si bibi menanyakan, apakah wanita temperamen datang menemui Depal? Mendengar itu, ia menjadi sangat dibuat penasaran tentang siapakah sosok wanita tersebut sebenarnya. 회장님 비서 말이야. 내가 알아서 합니다. 꼬투리 잡아서 Untuk kemudian, si bibi menjelaskan bahwa wanita itu bernama Mikyung yang merupakan asisten pribadi dari ayahnya sendiri. Faktanya, ayah dari si pemilik tubuh merupakan pemilik perusahaan ketiga terbesar di Korea. Sehingga tak heran apabila saat ini Depal tinggal di rumah yang begitu mewah. Dan alasan kenapa selama ini Mikyung selalu jahat kepadanya karena dia tak ingin jika status Depal sebagai anak dari pemilik perusahaan terbesar di Korea diketahui oleh semua orang. Bukan tanpa alasan. Ternyata si anak SMA terlahir dari hubungan gelap kedua orang tuanya. 경찰이 끼찰까봐 송희연이 OK 건설 회장의 혼외자?
Tidak hanya si pemilik tubuh yang selama ini kerap mendapat siksaan, perlakuan itu juga sama dirasakan oleh seorang wanita cantik yang merupakan ibu dari mendiang si murid SMA yang akan kita panggil saja si ibu. 왜 거실에서 잡니까? 오늘도 취한 거지. Jahat, sungguhlah jahat. Mikyung dengan tega terus-menerus menyekoki si ibu dengan minum-minuman keras sampai-sampai membuatnya kecanduan dengan maksud agar si ibu segera meninggal. Di sisi lain, Mikyung mempunyai niatan yang lebih jahat lagi, yaitu ingin menguasai harta kekayaan milik suaminya. 너가 실권을 쥐고 있구나. 이번 운전기사도. 아이고 내가 병원에서 방금 나온 애한테. Setelah mendengarkan semua apa yang dikatakan si Bibi, membuat Depal sadar jika permasalahan si pemilik tubuh ini sangatlah rumit, yang meskipun begitu, Depal tak ambil pusing dan memilih pergi ke beberapa tempat untuk mengubah penampilannya. Setelah memangkas rambut dan membeli baju sekolah yang baru, Depal tak lupa datang ke Gramedia untuk membeli buku yang akan ia butuhkan. Namun pada saat sedang memilih buku yang cocok, Depal tak sengaja bertabrakan dengan seorang pria yang seperti telah mengenal dirinya. 다음부턴 조심하자. Dugaannya terbukti benar, pria tersebut terus-menerus memperhatikan Depal hingga membantu dia yang sedang kebingungan dalam memilih buku, di mana pria tersebut ternyata mengetahui semua buku yang ada di toko ini, lantas merekomendasikannya beberapa buku untuk dipelajari. 시간 되나? Sepulangnya dari sana, Depal mulai beradaptasi dengan tubuh barunya hingga melakukan gaya hidup sehat, dimulai dari berolahraga dan lain sebagainya. Hal itu ia lakukan demi menjaga tubuhnya yang sekarang agar tetap sehat dan bugar. Singkat cerita, setelah libur panjang, saatnya semua murid kembali masuk ke sekolah untuk mencari ilmu. Hal itu juga sama dilakukan oleh Depal yang terlihat sangat bahagia karena akan memulai hari pertamanya sebagai murid meski menggunakan tubuh orang lain. 안녕하십니까? Setibanya di kelas, kehadiran Depal di sana sama sekali tidak dikenali oleh semua teman-temannya. Hal itu terjadi karena outfit yang dipakai juga gaya rambut yang lebih maskulin, bahkan kini menjadi pusat perhatian para siswi perempuan. 보내자. 전화 오는 거. 에? 그치. Tak lama datanglah seorang pria bernama Choi, seseorang yang kemarin menemuinya di toko buku. Diketahui Choi rupanya merupakan teman dekat dari mendiang si murid SMA, yakni pemilik tubuh yang Depal tempati saat ini. 그러니까 다들 도와주고. Dan inilah Jaemin, sosok teman sekelas yang dikenal jahat dan suka melakukan perundungan. Bahkan namanya tertulis dalam catatan mendiang si murid SMA sebagai sosok yang paling dia benci. 너무 보고 싶었다. 재민아. Tak lama berselang, Jaemin mendatanginya yang hendak akan melakukan sebuah perundungan tanpa sadar bahwa orang yang dihadapinya sekarang merupakan orang yang berbeda. 네가 밀었지? Dan ya, sejenak Jaemin dibuat terkejut karena sosok yang selama ini selalu ia bully, kini berani menantangnya, bahkan sempat berani memberikan perlawanan. Dalam kondisi pingsan, Depal bertemu dengan arwah si pemilik tubuh yang memintanya untuk pergi dari tubuhnya karena merasa jika Depal tidak akan mampu memperbaiki apapun. Namun karena Depal bersikeras ingin membantu mengubah kehidupan si pemilik tubuh, ia pun berjanji akan meninggalkan tubuh tersebut setelah tugasnya selesai. 버전 송이언니가 얼마나 근사해지는지. 그리고 그때 돌아서 네 몫의 삶을 Setelah tersadar, Depal dibawa oleh Choi ke UKS untuk mengobati lukanya. Namun di tengah pengobatan itu, Choi menanyakan kembali terkait kenapa sahabatnya tersebut sempat tidak mengenalinya saat bertemu di toko buku waktu lalu. Hal itu tentu membuat Depal sangatlah dibuat panik sehingga ia terpaksa berbohong demi menghilangkan kecurigaan. 기억상실이 나? 큰 사고가 있었거든. 머리를 좀 다쳤어. Selesai dengan itu, Depal langsung masuk ke dalam kelas dan melihat jika teman barunya memiliki banyak sekali peralatan belajar. Depal yang hendak ingin memperbaiki masa lalunya pun tentu tidak ingin kalah dari mereka, sehingga mengajak 4 teman sebangkunya pergi belanja membeli beberapa perintilan untuk keperluan belajar nanti. 나도 문방구 방문에 껴도 Di sisi yang berbeda, ketika Depal sedang berada di sekolah, ia tak sengaja melihat asisten sang ayah datang ke sana. Depal yang tahu jika si Mikyung pasti akan berbuat ulah pun segera membawanya ke tempat sepi dan langsung menanyakan terkait apa tujuan dia datang ke sekolahnya. 네 목줄은 내가 쥐고 있다. 아니 학생이 무슨 돈을 그렇게 많이 회장이 그럽니까? Di sini Mikyung menjawab dengan jujur bahwa tujuannya datang ke sini adalah untuk mengurus surat pindah sekolah. Mendengar itu, Depal langsung dibuat kesal sehingga langsung mengancamnya akan berbuat lebih tegas apabila Mikyung bersikeras memindahkannya dari sekolah ini. 혼자 확인서 들고 기자들 앞에서 만나게 해드려.
그러면 당신도 이꼴난다는 거. Ancaman tersebut membuat Mikyung merasa sangat kesal sehingga ia meminta bantuan pada kenalannya yang merupakan seorang gangster yang tiada lain adalah Dongso agar menakut-nakuti seorang bocah SMA yang merupakan anak dari atasannya sendiri dengan maksud supaya anak tersebut kembali takut dan takluk kepadanya seperti dahulu. 저대로 두면 안 되겠어. Beralih pada Depal, tepat ketika dia sedang belajar bersama dengan Choi, ia tiba-tiba diminta datang ke ruangan guru menemui ibu wali kelas. Yang setibanya di sana, Depal ditanya oleh bu guru terkait tujuan universitas mana yang akan diambil oleh Depan nantinya, karena sebentar lagi diketahui dia akan segera lulus SMA. 네. 교우 관계가 안 좋고 어둡다고 적었어요. 아마 제가 낯을 많이 가려서 그런 모양입니다. Malam harinya Depal dibuat kebingungan terkait universitas mana yang akan ia ambil, dan daripada pusing 7 keliling, Depal memutuskan untuk mengerjakan soal sulit yang padahal jawabannya ia minta kepada Choi. Selesai belajar, Depal menyibukkan diri dengan berolahraga untuk kemudian ia pergi ke pemandian dan menemukan beberapa anggota gangster dengan logo geng Dongso. Hal itu seketika membuat Depal kesal dan langsung melakukan hal seperti ini. Rasa sudah puas, Depal langsung pergi dari sana, di mana kepergiannya itu disadari oleh Jaemin yang saat itu datang ke tempat yang sama. Setibanya di rumah, Depal dibuat kaget ketika disambut oleh Choi yang tiba-tiba berkunjung ke rumahnya. Di sana Depal menanyakan terkait tujuannya datang ke sini, namun belum sempat memberikan jawaban, si ibu tiba-tiba terbangun dari tidurnya yang membuat Depal harus memindahkan kembali sang ibu ke kamarnya. Memanfaatkan situasi, Choi yang ternyata selama ini mencurigai gerak-gerik sahabatnya pun akhirnya memutuskan untuk memilih berbuat nekat dengan celonos masuk ke ruangan pribadi dan mencari sesuatu di kamar sahabatnya. Namun belum saja menemukan apa yang dia inginkan, aksi Choi malah gagal karena lebih dahulu disadari oleh Depal yang saat itu langsung menggertaknya. 내가 송이 언니를 어디다가 숨겨놨다고 생각하는 모양. Tak lama si ibu kembali mengamuk yang membuat Depal sangat khawatir. Ia yang tak ingin si ibu terus mengamuk pun mencoba untuk menenangkannya dan... Bukannya tenang, si ibu malah menyalahkan kelahiran anaknya yang tidak diharapkan sampai-sampai mengungkit-ungkit masa lalu yang kelam. Bahkan sang ibu dengan tega menyebut kehadiran sang anak di hidupnya dianggap sebagai malapetaka yang membuat karirnya di masa muda harus terhenti karena mengandung anak yang tidak diinginkan. Mengetahui fakta tersebut, Deval kembali dibuat prihatin dengan kondisi keluarga ini hingga ia bertekad akan berusaha lebih keras lagi untuk memperbaiki hubungan kekeluargaan yang sungguh carut-marut ini. Demi untuk mencernihkan pikiran, Deval mengajak Choi pergi ke suatu tempat hingga setibanya di sana, Deval membawa Choi masuk ke dalam sebuah gedung musik hanya sekedar mendengarkan sebuah lagu. Selesai dengan itu, Choi tanpa ragu menanyakan kepada sahabatnya tersebut kenapa kepribadiannya sangatlah berbeda sejak peristiwa kecelakaan terjadi. Karena tak dapat dipungkiri, Choi sangat merindukan sosok kepribadian sahabatnya yang dulu. 몸은 다 컸어도 부모님한테는 아직 애지. 내가 신경 써야 될 일이 한둘이 아니다. 너까지 보태지 마라. Depal yang tak mungkin menceritakan kejadian sebenarnya untuk saat ini pun hanya bisa menyuruh Choi untuk mencari jawabannya sendiri kalau bila perlu dengan melakukan sebuah tes DNA. 어? Singkat cerita, setibanya di rumah, Choi langsung dimarahi sang ayah karena pulang larut malam. Ternyata Choi selama ini sering mendapat perlakuan kasar dari sang ayah yang akibatnya ia terus dihantui oleh rasa takut apabila berhadapan dengan sosok ayahnya sendiri. Keesokan harinya, Jaemin kembali akan melakukan perundungan. Bahkan ia kembali menunjukkan video-video di masa lalu, berharap orang yang berada di hadapannya kembali merasa takut dan mentalnya menjadi drop kembali. Tanpa ia ketahui yang berhadapan dengannya sekarang adalah Depal, yang mana jiwa sosok ketua gangster yang adrenalinnya sudah meronta-ronta pun langsung bertekad untuk membalas kejahatan yang selama ini Jaemin perbuat. Di waktu yang sama di tempat lain, Choi dipanggil ibu wali kelas untuk meminta melindungi temannya apabila kembali mendapat perundungan dari si Jaemin. Yang di tengah obrolan tersebut, Choi dan ibu wali kelas sungguh dibuat terkejut ketika melihat sosok yang dahulu dianggap lemah sekarang melakukan aksi baku hantam. 나 금방 내려갈 테니까 거기 가만히 있어.
Mendapati kejadian itu, seketika Choi tiba-tiba teringat dengan sahabatnya dahulu yang selalu tabah pada saat mengalami perundungan di sekolah. Berbeda halnya dengan sahabatnya saat ini, yang justru malah balik membalas semua perbuatan yang telah Jaemin CS lakukan terhadapnya. Untuk selanjutnya, Depal dibawa oleh ibu wali kelas ke ruangan guru. Di sana, ibu wali kelas yang begitu peduli padanya pun menyuruh untuk tenang dan jangan takut karena bu wali kelas sendiri akan mengajukan pada komite sekolah terkait kenakalan Jaemin yang sering melakukan perundungan. 여튼 피해자한테는 도움이 Mengetahui fakta tentang bu guru yang sudah soak atas kenakalan Jaemin selama ini, Depal memutuskan untuk kembali memberikan pelajaran terhadap si Jaemin CS dengan sebuah nasihat tegas yang dibumbui oleh ancaman. 대답 안 하냐? Di hari yang berbeda, Dongso CS terlihat sedang melihat foto wanita yang tiada lain adalah ibu mendiang si murid SMA. Hal itu mereka lakukan karena akan menargetkan si ibu sebagai target penculikan demi bisa mendapatkan banyak uang dari si Mikyung. 회장님은 자주 다니시는 고근처로 해서 제대로 애가 Di sisi lain, Depal yang melihat wajah Choi sedang murung pun lantas menanyakan apa yang terjadi padanya. Namun bukannya memberikan jawaban, Choi justru malah pergi meninggalkan sahabatnya begitu saja. Penasaran dengan apa yang terjadi, Depal lantas menanyakan pada Jaemin yang kini sudah takluk terhadapnya. Ia bertanya terkait masalah yang Choi hadapi saat ini karena takut akan kembali dipecundangi. Akhirnya Jaemin luka suara mengenai Choi yang selalu mendapat perlakuan buruk dari sang ayah. Meski begitu, Choi tetap tumbuh menjadi pria yang baik. Setelah mendapat jawaban tersebut, Depal kembali masuk ke dalam kelas untuk memeriksa hasil ujian mingguannya. Namun dari semua soal yang diberikan, tak ada satupun jawaban benar yang diisi oleh Depal, meski selama ini dia sudah berjuang mati-matian dalam belajar. Hal tersebut membuat Depal sedikit murung karena nilainya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, di mana raut wajah murungnya itu dilihat oleh Choi yang langsung membuatnya shock setelah melihat hasil ujian sahabatnya itu. 이게 뭐야? Tak lama ketiga orang senior mereka datang dan langsung mengejek Choi karena berteman dengan orang yang mohon maaf bodoh. Bukan hanya itu, ketiga kakak kelas juga mengajak mereka berdua untuk bertanding basket demi membuktikan siapa yang pecundang, di mana Choi yang menyadari tujuan mereka bertiga adalah untuk mempermalukan dia dan sahabatnya pun lantas menolaknya begitu saja. 가자. Berbeda halnya dengan Choi, Depal justru menantang balik kakak kelasnya untuk bertanding di lapangan sehingga tanpa pikir panjang, mereka pun langsung memulai pertandingan tersebut. Sungguh di luar dugaan, selain jago dalam bela diri, Depal juga pandai bermain basket. Hal itu terbukti ketika dirinya mampu memenangkan pertandingan ini dengan poin yang cukup memuaskan. 너 내가 스토킹하는 거 본 적 있냐? Bersamaan dengan itu, Choi dihubungi oleh dokter untuk sekedar memberitahukan hasil tes DNA sahabatnya, di mana hasil tersebut menyatakan bahwa positif terdapat kesamaan antara gen sahabatnya dengan si ibu. Dengan kata lain, orang yang selama ini ia curigai ternyata adalah sahabatnya sendiri, bukanlah orang lain. Masih ragu dengan hasil tes dokter, Choi kembali mencoba untuk memberikan Depal kue nanas karena ternyata selama ini sahabatnya alergi terhadap buah nanas, sehingga demi membuktikan apakah pria yang dihadapannya adalah sosok asli sahabatnya yang dahulu, maka Choi lantas membeli satu kue dan satu puding nanas. 아유 이런 날엔 뭐 술을 잘 안 와봐? Karena Depal tidak mengetahui jika si pemilik tubuh sebelumnya alergi terhadap buah nanas, dengan santainya ia memakan puding tersebut sehingga 야, 오케이. dengan sangat panik, Choi langsung membawanya ke rumah sakit. Tepat ketika Depal telah sadar, Choi langsung mengungkapkan kekhawatiran kepada sahabatnya tersebut. Di sisi lain, ia merasa kesal karena dalam ekspektasinya, si sahabat akan menolak untuk memakan puding nanas yang dahulu merupakan makanan paling ia hindari. Atas kejadian ini, memang dalam segi fisik tidak ada perbedaan yang terjadi pada sahabatnya, namun dari segi psikologis justru sangat jauh berbeda dari karakter sahabatnya yang dahulu. 어떻게 검사 결과마저 송이현을 나은지 알 수 없지만 Satu malam kemudian, terlihat Dongso akan melakukan aksinya bersama beberapa anak buahnya. Namun belum saja beraksi, Dongso malah mendapat masalah tatkala dia kekurangan anak buah, sehingga langsung merekrut Jaemin yang saat itu kebetulan ada di sana. 민혁쌤. Jaemin sendiri yang ternyata selama ini ingin menjadi seorang gangster, sangat dibuat bahagia ketika diajak oleh Dongso melakukan aksi. Namun setelah melihat misi apa yang dilakukan oleh Dongso, seketika membuat Jaemin takut dan memilih untuk kabur karena tak ingin terlibat lebih jauh.
Bersamaan dengan itu, Depal dan juga Choi langsung melakukan penyerangan, berharap para penculik tidak membawa si ibu pergi. Dan di tengah aksi baku hantam tersebut, beruntung polisi datang dan berhasil menggagalkan penculikan. Setelah semua selesai, Depal membawa sang ibu ke rumah sakit. Hingga tak lama setelah itu, kepolisian datang menemuinya untuk memberikan keterangan terkait apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun di sana Depal tidak memberitahu kejadian sebenarnya karena ditakutkan akan mengungkap fakta bahwa sang ibu merupakan istri gelap dari seorang pengusaha yang sedang diburu oleh orang jahat. Bahkan banyak orang yang berniat untuk menjatuhkan nama baik si pengusaha. 혹시 어머니가 원한 살 만난 사람이 아니요, 없었습니다. Kejadian tersebut membuat Depal sadar jika semua yang terjadi saat ini sudah dipastikan merupakan ulah Mikyung. Itu terbukti setelah mengetahui jika CCTV di rumahnya telah rusak, sehingga demi mencegah hal ini kembali terjadi, ia lantas mencoba menghubungi Mikyung dan memberikan peringatan terakhir. Gagalnya misi yang dilakukan oleh Dongso CS membuat Mikyung sangat marah karena nominal besar yang diberikan kepada geng tersebut dirasa sia-sia. Tak terima disalahkan begitu saja, Dongso beralasan bahwa gagalnya misi tersebut disebabkan oleh salah satu anak buahnya yang malah kabur dalam tugas. 제가 책임지고 해결하겠습니다. Tepat ketika Depal sedang berjalan sendirian, ia tak sengaja bertemu dengan Choi dan melihat jika jari-jari tangannya mengalami luka. Yang hal tersebut membuat Depal khawatir terkait kondisi sahabat baiknya saat ini. 혹시 너 TPG 잘해왔지? Demi mengetahui alasan kenapa semua jari tangan Choi terluka, Depal lantas memintanya untuk menceritakan apa yang terjadi. Di sana Choi jujur bercerita jika ayahnya memiliki kepribadian yang protektif, selalu mengekang dan memperlakukannya secara kasar, sehingga untuk melampiaskan kekesalan Choi terhadap sang ayah, ia menggigit dirinya sendiri hingga terluka. 부모님한테 뭐라고 한 거냐? 나 때문에 말 못한 거냐? Setelah mendengar cerita dari sahabatnya, membuat Depal sangatlah sedih, sehingga demi mencegah hal serupa kembali terjadi, ia memutuskan mengajari Choi gerakan dasar bela diri yang suatu saat nanti akan sangat dibutuhkan olehnya. 자, 돌리고. 자, 카드 턱에 돌리고. Singkat cerita, setibanya di depan rumah sahabatnya, Choi tak sengaja melihat Jaemin berada di sana dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Hal itu sontak membuat Choi penasaran terkait apa yang akan dilakukan oleh Jaemin, dan untuk mengetahui motif dan tujuan Jaemin datang ke sini, Choi pun berpura-pura ingin meminjam buku kemudian masuk ke dalam rumah sahabatnya. Jaemin yang melihat Choi dan sahabatnya berada di rumah besar tersebut lantas membuatnya terkejut karena baru mengetahui jika orang yang selama ini ia bully adalah pemilik rumah besar ini. Bahkan dahulu Jaemin pernah memasuki rumah tersebut yang tiada lain adalah demi melakukan misi bersama anak buah si Dongso, yakni untuk menculik si ibu. Namun aksinya gagal karena ia tidak ingin terlibat lebih jauh. 빈 그릇은 이놈이 치울 겁니다. 들어가시십시오. Meski dahulu si Jaemin sering merundung si pemilik tubuh yang ia tempati sekarang, Depal sama sekali tidak membencinya karena sekarang Jaemin telah bertaubat. Bahkan Depal justru memperlakukan Jaemin dengan sangat baik hingga dengan ramah menyuruhnya untuk makan. 작업 안 되냐? 야, 방은 왜? Namun sayang Jaemin sendiri malah berperilaku sangat tidak tahu diri tatkala dirinya meminta izin untuk menginap di rumah Depal. Hal itu tentu membuat Choi sebagai teman dekat merasa iri sehingga ia juga memutuskan untuk ikut menginap. 왜요? Tepat di tengah malam, Jaemin yang sepertinya sangat merasa nyaman berada di rumah ini pun lantas meminta untuk menginap beberapa hari lagi. Namun hal itu malah membuat Depal merasa jijik sehingga langsung marah dan mengungkit kejahatannya di masa lalu. 너도 나 개패듯이 팼잖아. 체육관에 가둔 적도 없고 Bukannya meminta maaf dan merenungi kesalahan, Jaemin justru malah berbalik marah dan pergi menuju ke balkon. Di sana ia dihampiri oleh Choi yang langsung mengatakan jika Jaemin telah terlibat dalam tindak kejahatan yang waktu itu terjadi. Mendengar hal tersebut, Jaemin seketika terkejut dan mencoba untuk membela dirinya sendiri. 뭐? 경찰이 너 쫓고 있는 거 확인하려고 여기서 기웃거린 거 아니야? 경찰이랑 무슨 상관이라고? Percakapan itu ternyata diam-diam didengarkan oleh Depal yang seketika membuatnya marah setelah mengetahui orang yang telah berusaha melakukan penculikan tiada lain adalah Jaemin yang ikut terlibat. Di sana Depal langsung menanyakan terkait geng mana yang beraksi malam itu. Setelah mengetahui jika penculikan kemarin dilakukan oleh geng Dongso, membuat Depal langsung terkejut dan tak percaya jika anak buahnya melakukan tindak kejahatan. Sepulang sekolah, Depal meminta kepada Choi untuk tidak ikut bersamanya hari ini. Namun baru saja berjalan beberapa langkah, Depal tiba-tiba diculik oleh sekelompok orang tak dikenal, tepat di hadapan kepala Choi sendiri. Melihat itu, Choi seketika dibuat panik dan langsung menghubungi tim kepolisian. Namun, baru saja akan melaporkan kejadian ini, ia tiba-tiba teringat akan perkataan sahabatnya. Sebesar apapun masalah yang didapat oleh dia, jangan pernah sekalipun melaporkan kepada polisi, apapun itu alasannya. Dan hal tersebut jugalah yang mendasari Choi dalam mengurungkan niatnya untuk melapor. 죄송해요.
Sementara di sisi lain, akibat dari Jaemin kabur pada saat melakukan aksi bersama Dongso, membuat Jaemin harus menanggung resikonya, tatkala semua teman dekatnya kini telah berkhianat dan bekerja sama dengan Dongso untuk berbalik menangkap Jaemin, di mana fakta itu membuatnya sangat ketakutan sehingga langsung kabur dari sana. Entah apa yang ada di pikiran Jaemin, tatkala dirinya sedang melakukan pelarian, tak sengaja melihat Choi dan mengajaknya untuk menemaninya, di mana setelah semua geng Dongso pergi, Choi langsung menanyakan terkait keberadaan sahabatnya saat ini, karena Choi yakin jika Jaemin sudah mengetahui di mana posisi sahabatnya sekarang. 빌런이겠지. 넌 지금 이 순간에도 Setelah mengetahui lokasi keberadaan sahabatnya, Choi segera pergi menghubungi si Bibi, yakni pembantu di rumah Depal sekarang, untuk segera memanggil lebih banyak petugas keamanan. 어디 나가지 말고 집에 꼭 계세요. 세경 학생이 봤네? 저기 혹시 옆에 이현 학생 있어? Ternyata saat ini Depal dibawa ke sebuah gedung tua yang kemungkinan markas geng Dongso, yang di sana Depal mencoba untuk menyadarkan Dongso jika yang dilakukannya saat ini adalah salah, namun karena Dongso tak mengetahui jika bosnya sekarang berada di tubuh si murid SMA pun, lantas menyuruh anak buahnya untuk segera menghabisinya. 이봐 어디서 출석했니? 이 새끼. Beberapa serangan masih bisa Depal tahan, namun pada saat dirinya berhadapan dengan Jongchol, Depal sama sekali tidak bisa melawannya karena tertahan dengan tubuh lawan yang lebih besar darinya, dan akibat dari itulah Depal harus berakhir dengan kondisi seperti ini. Setelah sadar dari pingsannya, Depal meminta kepada Dongso untuk menghentikan semuanya. Hal tersebut seketika membuat Dongso sangat kesal karena merasa jika bocah SMA tak berhak mencampuri urusannya. 네가 뭘 한다고 시부리고. 김득팔이 죽었을 때 너? 딱 좋은 타이밍에 김득팔이 없어지니까 Meskipun begitu, Depal yang juga sadar jika perintahnya saat ini tidak akan Dongso turuti, memilih untuk menanyakan terkait apa yang sebenarnya telah terjadi, di mana Dongso dengan polosnya menceritakan jika dia bekerja untuk Mikyung yang sangat bersikeras ingin mengirim bocah di hadapannya ke luar negeri. Dengan cara itulah, Mikyung bisa menguasai semua harta yang dimiliki sang ayah. 반은 잠들고 그동안 나는 가만히 있겠나? Setelah mendengar semua itu, Depal memberi sedikit pernyataan yang membuat Dongso seketika teringat dengan bosnya dulu. Hal tersebut membuat Dongso sangat penasaran dengan siapakah remaja yang ada di hadapannya saat ini, karena dia mengetahui asal-usulnya dan berikut semua kelemahan yang ada pada dirinya. 정철이랑 특팔형님만 아는 얘긴데 수술하고도 조직 일이 바빠. Beralih kepada Choi yang saat ini telah sampai di tempat tujuan. Bersamaan dengan itu pula, ayah Choi juga datang menghampiri sang anak kemudian langsung marah besar karena telah melanggar perintah untuk tidak keluyuran di malam hari. Meskipun begitu, Choi yang saat ini tidak memperdulikan amarah sang ayah pun, ia justru malah meminta tolong supaya bersedia membantu untuk menyelamatkan sahabatnya yang kini berada di tangan para gangster. 친구? 도와주세요 제발. Di luar dugaan, si sahabat keluar dari gedung tersebut dengan keadaan sehat walafiat. Bersamaan dengan itu, ayah Choi yang kesal dengan apa yang terjadi terhadap sahabat putranya pun lantas menemui Dongso dan mengancamnya agar jangan mengganggu sahabat putranya kalau tidak ingin berurusan dengannya yang merupakan jaksa terkenal hebat bahkan nomor 1 di Korea. Mendapati kegagalan misi Dongso untuk beberapa kali, Mikyung lagi dan lagi langsung memarahinya, di mana Mikyung mengungkit kejadian di masa lalu pada saat Dongso sedang kesusahan mencari biaya untuk operasi pemimpin gengnya, di mana Mikyung lah satu-satunya orang yang sudi untuk menolong, yang padahal Mikyung sedang memanfaatkan situasi. Ternyata dia akan membantu Dongso dengan syarat harus menuruti semua perintah yang diberikan olehnya. Setelah kepergian Mikyung, Dongso bercerita kepada Jongchol terkait sikap si bocah SMA yang sama persis dengan karakter bosnya dahulu. Hal itu membuat mereka keheranan karena selain sikapnya yang sama, si murid SMA juga mengetahui masa lalu juga kelemahan yang ada pada dirinya. 발령이 가족 있는 거 걸리면 위험하니까. Singkat cerita, siang pun caang. Tepat ketika Depal sedang belajar, ia dihubungi oleh Choi untuk menemuinya di taman. Yang setibanya di sana, Choi bercerita jika mulai hari ini dirinya tidak bisa bermain atau melakukan aktivitas yang sama dengannya karena telah dilarang keras oleh sang ayah. Yang meskipun begitu, Choi masih bisa belajar dan berkomunikasi melalui tablet ibunya yang lolos dari pemantauan sang ayah. 아버지가 재윤이를 재윤이? 그 농구. Esok harinya, Depal berikut teman sekelasnya datang ke sebuah taman untuk melakukan foto tahunan, di mana aura yang Depal pancarkan membuat teman-temannya merasa aneh karena perubahan yang sangat jauh berbeda dari sebelumnya. 하고 혼자 막 정의로운데 애들 쓰는 말이나 게임은 전혀 못. Ketika teman-teman sekelas sibuk memperhatikannya, Depal justru sibuk mencari informasi terkait keberadaan Jaemin karena sudah beberapa hari tidak masuk sekolah, di mana salah satu teman sekelasnya memberitahukan jika saat ini Jaemin sedang bekerja paruh waktu di sebuah toko. 이 새끼 그
Mendengar informasi itu, Depa langsung pergi menemui Jaemin dan memintanya untuk menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan di tengah cerita itulah, Depa dihubungi oleh Choi yang beritahukan jika dirinya saat ini sedang berada di jembatan, tepat di lokasi kejadian saat si mendiang murid SMA dulu mencoba untuk kundir. Depal yang takut jika Choi akan melakukan hal yang sama seperti sahabatnya dahulu, ia berusaha secepat mungkin menemui Choi yang setibanya di sana, Choi bercerita jika saat ini dirinya sedang mempunyai masalah dengan sang ayah. Oleh karena itu, Choi meminta izin kepada dia untuk menginap beberapa hari di rumahnya. 네가 못 해본 거 알아. Depal yang melihat teman terbaiknya sedang sedih pun lantas mengajaknya untuk bermain seharian di pantai, namun tanpa mereka sadari, aktivitasnya dipantau langsung oleh Dongso CS dari kejauhan. Setelah seharian bermain, Depal dan Choi yang kini ingin beristirahat pun malah mendapat masalah tatkala mereka tidak mendapat izin untuk menginap di hotel karena akan melanggar peraturan. Sebab anak seusia mereka dilarang untuk menginap di hotel tanpa bimbingan orang tua, yang meskipun demikian, hal itu tidak menjadi masalah bagi Depal karena dirinya mengetahui tempat penginapan yang bisa mengizinkan anak seusianya tinggal semalam. 내가 아는 곳이 한 군데 있다. Meski awalnya sempat cekcok dengan pemilik penginapan, namun akhirnya Depal dan Choi bisa beristirahat dengan tenang. Namun tak lama setelah mereka check-in di sana, Dongso dan juga Jongchol ikut menginap di penginapan yang sama karena ingin memata-matai mereka. 어디든 기 나가고 싶어지거든. 네 앉아도 되나? 아니요. Sementara Depa, saat ini dia menanyakan apa yang telah kembali terjadi sehingga membuat Choi nekat kabur dari rumah. Di sana Choi belak-belakan bercerita tentang cara mendidik sang ayah yang begitu keras hingga membuatnya selalu merasa takut, bahkan tidak berani mengungkapkan apa yang dirasakan ataupun yang diinginkan. Awalnya ia mampu melakukan semua hal yang diberikan sang ayah kepadanya, namun kali ini perbuatan sang ayah yang di luar batas tatkala dengan tega menyimpan kamera tersembunyi di kamar Choi, di mana hal tersebut tentu membuat Choi sangat marah dan memutuskan untuk pergi dari sana saat itu juga. 점점 내가 정상이 아닌 것 같기도 하고. Cerita tersebut membuat Depal sangat dibuat kesal karena alih-alih memberi dukungan atas kebebasan kepada putranya, ayah Choi justru bertindak jauh melebihi batas yang membuat sang anak terus berada dalam rasa terkekang. 우리 그놈의 호적이 문제라고. Demi bisa mencegah hal buruk terjadi kembali, Depal lantas menghidupkan ponsel Choi dan langsung mendapat panggilan telepon dari ayah Choi sendiri. Di sana sang ayah yang sudah sangat marah pun lantas meminta kepada dia untuk menyuruh putranya pulang. Namun karena Depal tak ingin teman dekatnya merasakan kesedihan untuk kesekian kalinya, dia memberitahu ayah Choi jika Choi akan menginap bersamanya dalam beberapa malam sampai rasa takut dan sedihnya telah reda. Pagi harinya, Depal yang sadar jika dirinya telah dibuntuti pun lantas memanggil Jongchol dan Dongso untuk menemuinya. Yang setibanya mereka di sana, Depal langsung menceritakan latar belakang antara Dongso dan Jongchol. Hal itu Depal lakukan supaya mereka tidak terus-menerus melakukan tindakan kejahatan yang nantinya akan merugikan semua orang, sambil berharap mereka percaya jika orang yang ada di hadapannya saat ini adalah Depal, seseorang yang sangat memahami mereka, yakni bos mereka sendiri. Setelah mendengar cerita tersebut, bukannya percaya, Dongso dan Jongchol menyimpulkan jika remaja yang ada di hadapan mereka adalah putra bosnya dahulu yang selama ini telah disembunyikan. Di mana mereka langsung meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dikarenakan hari ini harus masuk sekolah, Depal dan Choi langsung berangkat dari penginapan. Yang setibanya di kelas, Depal malah melihat beberapa teman Jaemin yang kini bergabung dengan geng Dongso terus saja melakukan perburuan terhadap Jaemin. Yang hal tersebut tentu membuat Depal sangat kesal sehingga langsung menghubungi Jongchol untuk meminta mereka berhenti melakukan perburuan dan lekas meminta maaf terhadap Jaemin. 사회에 악이 되어서 돌아다니는 것도 안 돼. 조용히 찌그러져 있어라. Tak lama dari itu, Depal dipanggil oleh ibu wali kelas untuk menemui ayahnya Choi. Di sana Depal langsung dimarahi karena dianggap membawa pengaruh buruk bagi putranya. 조용히 단둘이 얘기 좀 해도 되겠을까? 네. Tepat ketika sang ayah dan Choi sedang berbicara empat mata, Choi tiba-tiba pingsan. Di mana penyebabnya itu adalah karena stres berlebihan akibat tekanan dari sang ayah yang memerintahkannya untuk tidak bergaul kembali dengan sahabatnya. 그럼 바로 병원으로 옮길 수 있습니다. 세경이 일시적 스트레스라고. 안 가도 됩니다. Melihat teman dekatnya berada dalam masalah, Depal lantas membawa ayah Choi ke tempat yang jauh dari keramaian. Di sana Depal mengatakan bahwa didikan keras yang dia berikan membuat Choi stres. Bahkan tanpa diketahui olehnya, Choi sempat berencana untuk melakukan bundir. Dan apabila ayah Choi masih sangat menyayangi putranya, maka dia secepatnya harus mengubah sifat dan cara mendidik sang anak terlebih dahulu. 그게 가스라이팅가? 함부로. 오늘은 세경이 공부할 수 있게 집으로 가시고. Selesai dengan itu, Depal kembali menemui Choi di UKS untuk kemudian kembali melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu dengan pergi ke ruang belajar.
Di hari yang berbeda, Depal melihat sang ibu sedang mengamuk karena mengalami gangguan panik secara berlebih dan untuk mengatasinya, sang ibu diharuskan meminum obat khusus yang kini obat tersebut sudah habis, di mana Depal yang tak ingin sang ibu terus-terusan mengamuk pun lantas pergi ke apotek dan menunjukkan obat yang selama ini sering dikonsumsi olehnya. 심하고 중독성도 있어서 그냥 정상 생활이 어려울 수 있어. Apoteker sendiri sangat dibuat terkejut setelah melihat obat yang sering dikonsumsi oleh sang ibu karena diketahui obat tersebut sangatlah keras, bahkan bisa membuat orang yang mengkonsumsinya menjadi kecanduan, bahkan lebih parahnya lagi dapat menghancurkan sel saraf yang pada akhirnya akan menyebabkan gangguan kejiwaan. 정상 생활이 어려울 수 있어. 밤이 나고 훈련, 불안해. 드물게는 시각장애나 경미한 공황장애 같은. Mengetahui informasi tersebut, meskipun si ibu bukanlah orang tua kandungnya sendiri, tapi karena Depal kini berada dalam tubuh anaknya, maka secara biologis, kaitan emosi mereka terhubung sehingga membuat Depal sangat marah dan langsung menghubungi Dongso untuk mencari keberadaan Mikyung yang selama ini rutin memberikan obat terhadap sang ibu. 내 손으로 직접 응징하는 수밖에 없다. 이미경이 찾아. 내 앞에 직접 데려와라. Tak lama datanglah Mikyung menemui Dongso untuk menanyakan kelanjutan misinya. Tapi setelah mengetahui bahwa Mikyung berurusan dengan orang yang sangat ia hormati, maka Dongso memutuskan untuk mengakhiri kemitraan mereka. Dan mulai saat ini tidak ada ikatan apapun satu sama lain. 가족 건드는 거였거든. 내가 당신이랑 일하다 보여 잊고 있었는데. Bukan hanya itu, saking bahagianya Dongso bahkan membubarkan gengnya dan berencana kembali menyatukan beberapa anggota geng yang dulu dipimpin oleh Depal. 잘 가요. 더럽고 다진 보지 맙시다. Kejadian tersebut tentu membuat Mikyung sangat marah besar dan di waktu yang bersamaan dia melihat beberapa teman Jaemin yang menaruh dendam pada geng Dongso karena telah tega mencampakkan mereka hingga akhirnya mereka berani membuat rencana untuk menghancurkan geng Dongso itu sendiri, yang mana hal itu langsung Mikyung manfaatkan demi bisa membalaskan dendam atas pengkhianatan yang ia terima. 진단선 Berpindah pada Depal, saat ini dia sedang mendapat masalah tatkala dirinya dituduh melakukan hal yang keji terhadap Choi. Tidak hanya itu, dia dipanggil oleh polisi untuk datang ke kantor setelah mendapat laporan bahwa dia telah melakukan perundungan dan lain sebagainya. 방금 그 학생들이 고소했어요. Choi sendiri yang ternyata tidak mengetahui masalah yang terjadi kepada sahabatnya pun tiba-tiba dibuat terkejut setelah mengetahui jika sang ayah telah membuat laporan palsu terhadap komite sekolah dengan maksud menjauhkan Choi dari sahabat dekatnya, di mana hal itu tentu membuat Choi sangat marah dan langsung pergi dari sana saat itu juga. 주말 전에 교장쌤이랑 학폭위 위원들. Sedangkan untuk Depal sendiri, walaupun saat ini dia sedang berada dalam masalah, ia tetap berusaha terlihat baik-baik saja. Yang tak lama setelah itu, Choi datang ke kelas dan memberitahu semua teman-temannya terkait isu yang akhir-akhir ini meresahkan semua murid, hingga dia menjelaskan bahwa isu yang berasal dari laporan sang ayah mengenai kejahatan yang dilakukan oleh sahabat dekatnya itu adalah merupakan tuduhan palsu semata. 아버지가 해주시겠. 걱정 마. 나 때문에 일어난 일이잖아. Tak lama, Jaemin yang biasanya selalu memakai baju bebas, kini dia datang menggunakan baju sekolah rapi dan langsung menanyakan terkait masalah yang dialami oleh sahabatnya saat ini, di mana Depal yang ingin masalah ini cepat selesai pun lantas menanyakan terhadap Jaemin, di mana teman-teman gengnya sekarang berada. 근데 너 어디서 들은? 우연히 들었어. Tak apa maksudnya, setelah mengetahui keberadaan teman-teman geng Jaemin, saat itu juga Depal menghampiri mereka dan langsung menyuruh untuk mencabut laporannya, karena apabila tidak, maka Depal juga akan melaporkannya atas perundungan yang 2 tahun terakhir sering mereka lakukan terhadapnya. 어떻게 되는지 궁금하면 끝까지 가보시던가. Ancaman tersebut membuat teman-teman Jaemin sangat ketakutan, namun mereka berusaha tetap tenang sambil membujuk Jaemin untuk berada di pihak mereka dan berusaha untuk memutarbalikan fakta. 무섭네. Jaemin sadar jika perbuatan yang dilakukan oleh teman-temannya adalah salah, maka dia memilih untuk menolak ajakan mereka karena tidak ingin membela pihak yang salah. 그러다 네가 손해난 거야. 그럼 분명히 나오게 될 거야. 성현이 넌 고소 안 했다고 네 이름 말 안 할까? Satu hari kemudian, Depal terlihat sedang berada di kantor polisi untuk memberikan keterangan terkait tuduhan yang menimpanya. Depal bersikeras bahwa dirinya adalah korban, bukanlah pelaku perundungan, namun dikarenakan ia tidak mempunyai bukti kuat atas ketidaksalahannya pun, maka polisi sementara waktu menyuruhnya untuk pergi dan datanglah kembali setelah mempunyai bukti. 아무튼 뭐 증거 될 만한 거 있으면 다 가져와봐. 네. Demi mendapatkan bukti itu, Depal meminta bantuan kepada Dongso dan juga Jongchol untuk mencarikan barang bukti yang mengarah bahwa selama ini mendiang si bocil SMA yang tubuhnya ia tempati sekarang adalah korban sebenarnya dari aksi perundungan, di mana Dongso CS yang mendengar hal tersebut pun langsung menjalankan perintahnya saat itu juga. 무조건 잡아올게요. 걱정 마셔요. 네, 그럼 난 너의 믿고
Meski saat ini Depal dihadapkan dengan berbagai masalah, ia tetap berusaha belajar dengan baik, di mana hasil kerja kerasnya dalam belajar membuat hasilnya yang begitu memuaskan hingga akhirnya bisa mendapatkan nilai 100 dari ujian kali ini. 대박. Selesai dengan ujian itu, Depal kembali datang ke kantor polisi dan menemui detektif yang menangani kasusnya. Di sana Depal sangat dibuat bingung tatkala dirinya akan sidang hari Senin depan, di mana hasil dari sidang tersebut akan sangat mempengaruhi masa depan Depal selanjutnya, sehingga demi mencegah hal buruk terjadi, secepat mungkin Depal harus mencari bukti atas ketidaksalahannya. 이 사건에 관심이 많은 누군가가 것 같다. Kembali ke sekolah, ayah Choi datang menemui wali kelas dan mengadukan keluhan karena telah membatalkan tuntutannya. Yang tak lama, Choi datang dan membawa ayahnya ke sebuah lapangan. Tak disangka, di sana si ayah memberitahu bahwa dirinya lah orang yang telah bekerja sama dengan Mi Kyung untuk menjebloskan Depal ke sel penjara. 반할세 얘기해놨었어. 언니가 한 거 아니에요. Sontak hal itu tentu membuat Choi sangat kecewa, sehingga ia segera menemui Jaemin untuk meminta bantuannya mengambil ponsel teman-teman gengnya, karena tepat di sanalah bukti perundungan disimpan. Namun alih-alih menyetujuinya, Jaemin justru memilih untuk tidak melakukan apapun karena takut terlibat dan dimasukkan ke penjara pula, mengingat dirinya adalah dalang utama di balik perundungan yang terjadi di masa lalu. 이 사건 우리 아버지가 검찰에 넘겼다고 이 등신아. Malam harinya ketika Jaemin sedang duduk sendirian, ia tiba-tiba dihampiri oleh Depal. Depal yang melihat Jaemin seperti orang kelaparan, lantas membawanya ke rumah dan mengajaknya untuk makan. 어머니가 아프셔서 입원하셨다. Sambil makan itulah, Depal menasihati Jaemin bahwasannya tidak akan pernah ada kata terlambat bagi orang yang ingin memperbaiki diri dari kesalahan yang telah diperbuat. Ia juga memberitahu Jaemin bahwa meskipun saat ini dirinya sangat membutuhkan bantuannya, dia memilih untuk tidak melakukan itu karena jika Jaemin turun tangan memberikan bantuan, Jaemin sudah dipastikan akan dinyatakan sebagai pelaku atas perundungan yang selama ini telah ia lakukan dan akan sangat berpengaruh bagi masa depannya. 는 졸업해야 사람 구실. Selanjutnya Depal langsung datang ke rumah sakit untuk menemani si ibu yang kini sedang dirawat. Di sana Depal menghubungi sahabatnya bahwa dia mengetahui jika ayah Choi telah melakukan segala hal demi bisa menjebloskannya ke penjara. Yang meskipun demikian, Depal meminta kepada Choi untuk jangan menyalahkan dirinya atas tindakan yang dilakukan oleh si ayah. 내가 갚을게. 무리하지 마라. 어려운 건 어른들이 해결하는 거다. Tepat ketika bangun tidur, Depal melihat kondisi si ibu sudah jauh membaik dari sebelumnya. Di sana si ibu yang melihat tubuh anaknya makin kekar pun membuat seketika teringat dengan sang suami yang telah mengkhianatinya dengan lebih memilih untuk berkencan bersama asistennya sendiri yakni Mi Kyung, bahkan membelikannya sebuah apartemen. Dan karena hal itu pula lah yang menjadi awal mula kondisi si ibu menjadi drop dan kesadarannya terganggu akibat stres. 네 아버지가 그래. 벌써 딴 년 만나고 있을걸? Mendengar hal itu, dengan cepat Depal memberitahu kepada Dong So CS agar secepatnya mencari alamat apartemen si Mi Kyung, yang mana mereka langsung bergerak menuju lokasi tujuan saat itu juga. 이미 오래 비운 느낌. Akhirnya waktu sidang pun tiba, di mana Depal yang saat ini ditemani oleh Choi tak disangka dihampiri oleh sang ayah yang langsung memaksa Choi untuk pergi. Dan bersamaan dengan itu pula, Jaemin datang untuk mengatakan pada semua orang bahwa dia akan melakukan sebuah pengkhianatan. Pengkhianatan yang dimaksud rupanya adalah mengkhianati teman-teman geng lamanya. Di mana Jaemin yang saat ini sudah memutuskan untuk bertobat dan mengakui semua kesalahannya pun langsung melemparkan tas berisi tablet bukti perundungan yang terjadi selama ini. Meskipun pada akhirnya sudah dipastikan ia akan terseret dalam kasus tersebut. Setelah semua bukti perundungan diberikan kepada pihak berwajib, Jaemin serta teman-temannya dimasukkan ke dalam mobil polisi karena akan dibawa ke penjara remaja. Dan pada momen itulah, Jaemin yang sudah sepenuhnya bertobat dan mengakui semua kesalahannya pun akhirnya didatangi oleh roh pemilik tubuh Depal yang diketahui bernama Yehon, seolah memberi tanda bahwa arwah si murid SMA tersebut telah memaafkan semua kesalahan Jaemin di masa lalu. Selesai dengan semua permasalahan, Depal kembali datang ke rumah sakit dan bertemu dengan bosnya yakni Cho Sung, di mana beliau yang mempercayai akan hal mistis pun seolah paham dan mengetahui jika bocil SMA yang tepat berada di hadapannya sekarang adalah jelmaan dari sosok Depal yang merupakan tangan kanannya yang paling ia sayangi. Sontak hal tersebut membuat Depal sangat terharu bercampur bahagia karena bisa bertemu kembali dengan Cho Sung yang sudah ia anggap seperti sosok ayahnya sendiri. 언제나 1등급이었다. Tak lama kemudian, Depal dihubungi oleh si bibi bahwa sang ibu saat ini bersikeras ingin pulang dari rumah sakit. Mengetahui hal itu, Depal segera menemui sang ibu dan menanyakan kepada dokter apakah sang ibu sudah boleh pulang. Di mana Pak Dokter yang melihat jika kondisi tubuh pasien sudah sangat sehat pun mengizinkannya untuk pulang saat itu juga. 네, 그럼 퇴원시켜주세요.
Hari pertama setelah 20 tahun lamanya sang ibu mengurung diri di rumah, ia sangat kegirangan tatkala bisa menghirup udara segar lagi. Melihat hal itu, Depal sangat bahagia karena bisa melihat sang ibu tersenyum lebar. Di sana Depal memberitahu sang ibu bahwa dia harus mulai belajar hidup mandiri dengan tidak bergantung pada suaminya. Dan dengan perkataan itulah akhirnya membuat sang ibu bisa melanjutkan karirnya dengan kembali terjun ke dunia perfilman. 집으로 가세요. Tak cukup sampai di situ, demi mengungkap kejahatan si Mikyung, Depal lantas meminta bantuan kepada Dongso CS untuk segera datang ke bandara. Yang setibanya di sana, Depal benar-benar menemukan keberadaan si Mikyung yang terlihat sedang kerepotan membawa koper besar milik bosnya, yang ternyata beliau adalah ayah kandung dari mendiang Yehon. 냄새만 맡으면 팍팍 나온 설렁탕이 먹고 싶다. Mikyung yang melihat keberadaan putra bosnya berada di lokasi yang sama, ia sejenak dibuat ketakutan dan langsung pergi berharap bisa kabur karena ia tak ingin kedok kejahatannya terbongkar. Namun alih-alih itu terjadi, Mikyung justru malah tertangkap dan langsung dibawa ke hadapan ayah Yehon. Di sana Depal yang mewakili sosok Yehon menceritakan semua kebiadaban yang telah Mikyung lakukan terhadap dia dan ibunya, yang mana hal tersebut membuat Mikyung sangat marah dan bersikeras memohon kepada bosnya untuk tidak mempercayai apa yang telah dikatakan putranya. Namun ayah mana yang tidak mempercayai perkataan putranya sendiri, sehingga fakta baru pun terkuak bahwa selama ini si Mikyung telah memberikan fitnah keji terhadap ibu Yehon dengan berita palsu mengenai perselingkuhannya di dunia perfilman. Hal itu pula yang mendasari kenapa selama ini ayah Yehon cenderung menjauh dari keluarganya. 가서 굴어야지. Setelah mengetahui fakta yang sebenarnya, sang ayah lekas meminta maaf pada putranya dan berjanji akan memperbaiki keharmonisan keluarga mereka, tanpa sadar jika sebenarnya Yehon si anak kandung telah meninggal dunia jauh-jauh hari sebelum pertemuan ini terjadi. Setelah semua permasalahan satu persatu selesai, akhirnya Depal benar-benar bisa menikmati kehidupan yang tenang. Tatkala sang ibu kini sudah sehat dan bisa menjalani kehidupan normalnya, yang di tengah kebahagiaan itulah arwah Yehon tiba-tiba muncul mengucapkan terima kasih karena telah berusaha memperbaiki keadaan keluarganya hingga semua orang mengakui peran keberadaan Yehon di dunia ini. 내 눈을 헛되지 않게. 대학도 못 갔으면서. Karena tugas Depal telah selesai, ia lekas berpamitan kepada semua orang yang telah membantunya selama ini, terutama pada Choi yang selalu setia menemani dan mendukungnya dalam segala hal, hingga berakhirnya Depal lantas membawa Choi ke sebuah kolumbarium, yakni tempat penyimpanan abu jenazah hasil kremasi. Hal ini ia lakukan untuk memberikan fakta sebenarnya bahwa kecurigaan Choi selama ini adalah benar adanya. Sembari menunjukkan abu jenazahnya, Depal mengatakan bahwa jiwa yang ada pada sahabatnya ini bukanlah Yehon, melainkan Depal sang pemimpin gangster yang sempat tertukar jiwanya saat peristiwa kelam di masa lalu. 슬픔을 대체할 수 있을 거라고 생각했다. 지금은 왜 말해주는 건데? 재윤이한테 그런 말 듣고도 Tidak hanya itu, Choi juga diberi kesempatan untuk berbicara langsung dengan arwah Yehon. Di sana Choi berkata jujur bahwa sebenarnya dahulu ia ingin sekali membantunya tepat pada malam saat Yehon meminta bantuan untuk melaporkan perundungan yang dilakukan oleh Jaemin CS kepada komite sekolah beserta ayahnya yang berprofesi sebagai jaksa terkenal. Namun karena Choi takut terlibat yang nantinya pasti akan mendapat hukuman dari sang ayah, maka dengan berat hati Choi pun memilih untuk diam. Demi menebus rasa bersalahnya, Choi meminta maaf secara langsung kepada arwah Yehon, di mana hal tersebut membuat arwah Yehon sangatlah bahagia karena diketahui keinginan terbesarnya semasa hidup adalah bisa berteman baik dengan Choi yang saat ini sudah terwujud. Beralih kepada Depal, saat ini dia sedang berkumpul dengan Dongso CS. Di sana, Dongso yang ternyata sudah mengetahui bahwa pria yang ada di hadapannya saat ini adalah bosnya dahulu, lantas membuatnya seketika bahagia karena pria baik yang selama ini selalu membantunya, kini berada di dekatnya meski menggunakan tubuh orang lain. 내 동생으로 있어줘서 Kecurigaan yang sempat Depal tudingkan terhadap Dongso pun ternyata salah, karena faktanya Dongso merupakan anak buah Depal yang paling setia. Adapun alasan kenapa Dongso sempat membuat geng baru karena dirinya tidak berani menggunakan nama geng Chosung apabila tidak ada Depal dalam kepemimpinannya. 모실 수 있어서 저는 행님 원했습니다. Setelah semua tugas Depal selesai, ia menyadari bahwa waktunya di dunia tidak akan lama lagi karena tubuh ini harus diberikan kembali kepada pemilik aslinya. Namun di luar dugaan, ketika pertemuan mereka di dunia roh, arwah Yehon meminta kepada Depal untuk tetap tinggal dalam tubuhnya karena saat ini dia ingin beristirahat dengan tenang dan menitipkan keluarga serta sahabatnya untuk selalu Depal lindungi. 전 그걸로 만족할 것 같아.
Singkat cerita, beberapa bulan setelah itu, kini Depal dan Choi berhasil masuk ke universitas impian mereka, di mana hubungan pertemanan di antara keduanya terjalin semakin erat. Bahkan Choi menerima Depal dengan tulus dalam pertemanan, meskipun ia tahu bahwa sahabatnya saat ini bukanlah Yehon. Ya. Dari peristiwa tersebut, Depal harus menjalani kehidupan barunya sebagai remaja. Meskipun begitu, ia menerimanya dengan penuh rasa syukur karena dia telah diberi kesempatan kembali oleh Sang Maha Kuasa untuk memanfaatkan masa mudanya dengan belajar lebih giat lagi dan melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. 그래? 아, 됐어. 가자. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah investasi terbaik di usia muda bukan hanya tentang angka, tapi tentang kapasitas diri dan jejak positif yang ditinggalkan. Belajarlah sekarang, atau kamu harus membayar harganya